Pemeriksaan pap smear dari saya, Timothy David Lengkong. Perkenalkan, pertama-tama kita harus menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Sembari itu kita memberikan informasi tentang prosedur pemeriksaan pap smear yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Pertama-tama kita tanyakan identitas pasien, kemudian anamnesis pasien dengan menanyakan apakah pasien mengalami keputihan yang banyak dan berbau yang berwarna kuning atau berwarna hijau. Kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan. Kemudian pastikan pasien sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan pap smear, seperti pasien sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasien sedang tidak haid, atau pasien tidak berhubungan seksual dalam 24 jam sebelum pemeriksaan. Kita menjelaskan bagaimana prosedur akan dilakukan dan kemungkinan pasien merasa tidak nyaman, namun tidak perlu khawatir karena kita akan melakukannya sebaik mungkin. Setelah itu kita melakukan inform konsen, meminta persetujuan pasien, meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih, dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Jangan lupa setelah itu kita melakukan 6 langkah cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kita meminta pasien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Setelah itu ganti handskun dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Atur sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Setelah itu, jangan lupa untuk lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi Klengersen dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DU. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Kita meminta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan masukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu pastikan untuk kita kencingkan sekrupnya. Setelah terpasang, kita lakukan inspeksi serviks. Kita memvisualisasi apakah porche terlihat atau tidak. Setelah porche terlihat, lihat bentuk, ukuran dan warna porche dan sekret vagina. Evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol atau porchenya licin. Lihat OUE, apakah terbuka tertutup, apakah ada cairan atau keputihan. Bila ada lendir ekstrak darah dapat dibersihkan agar visualisasi porche terlihat jelas. Selanjutnya ambil sampel dari pengambilan bahan ectocervix dengan spatula air yang akan kita siapkan. Kemudian diputar 360 derajat searah jarum jam, dimulai dari arah jam 12, selanjutnya mengoleskan sampel pada kaca objek apabila telah diselesai. Selanjutnya, kita akan mengambil sampel dari endocervix dengan sitobras yang dimasukkan ke dalam bagian endocervix. Jangan lupa untuk diputar. Setelah itu keluarkan sitobras dan usapkan ke kaca objek yang bersih. Selanjutnya fiksasi sediaan dengan merendam dalam alkohol 95% selama 10-15 detik setelah sebelumnya sediaan telah terlebih dahulu diberi label dan identitas pasien. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu lakukanlah toilet vulva dan minta pasien untuk menggunakan celananya kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Jangan lupa untuk membuang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin. Jangan lupa untuk melakukan cuci tangan 6 langkah yang direkomendasikan oleh WHO. Beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien. Terima kasih.